wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin dan hadirat para jamaah salat zuhur, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang agak terasa dingin ini ya. Saya melihat teman-teman pakai seragam tapi ketutup sebagian ya, karena pakai jaket ya. So juga begitu masuk ke ruangan ini langsung ngucur ya hidungnya, dan tampaknya lebih dingin dari Madinah ya. Saya sore kemarin baru sampai turun dari umrah. Madinah itu hari ini 9 derajat Celcius. Waktu saya tinggalkan ke Mekah itu 9 derajat Celcius. Tapi saya aman-aman saja ya. Dan hari ini kita berada di kondisi yang mungkin mirip ya. Nggak tahu berapa derajat di ruangan ini ya. Jadi 18 ya, terasa mengisi di New Zealand ya, di musim dingin ya. Baik, tema kita hari ini tentang sesi terakhir ya, ketiga kalau tidak salah dari serial Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita akan lihat sebagian potret, sebagian gambaran dan momentumnya dari keluarga atau dari Abu Bakar As-Siddiq dan keluarga. Saya berusaha untuk membidik ya, kalau dalam seni fotografi itu mencari angle yang terpisah ya, yang mungkin tidak banyak dikupas oleh para ustadz dan para pengkaji ya, yaitu melihat sisi lain dari sahabat-sahabat Rasulullah ya. Kita juga akan lihat dari sisi keluarga beliau ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini, kalau kita perhatikan jamaah, beliau termasuk orang yang sangat care ya, sangat peduli dengan keluarganya ya. Mulai dari ayahnya, lanjut ibunya ya, lalu kemudian anaknya, bahkan sampai cucunya. Dia sangat peduli dengan keluarganya. Dan mestinya inilah yang kemudian harus kita teladani. Karena dalam surat At-Tahrim Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya. Hai orang beriman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian ya, wa anfusakum wa ahlikum nar, dan keluarga. Menjaga diri dan keluarga itu adalah satu paket ya, kita jaga dari azab api neraka ya. Dan di dalam Al-Qur'an ya, sekira banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya pendidikan keluarga, bahwa di akhirat nanti di antara orang yang muttaqin itu ya, adalah orang yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarganya ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah. Dalam surat At-Tur ayat 21, orang-orang yang beriman ya, lalu diikuti keimanan itu oleh keluarganya. Dia beriman, anaknya beriman, keluarganya beriman, maka di akhirat nanti kata Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dia akan reunian, dia akan ketemu dengan keluarga-keluarga besarnya tersebut, zurriyah, keturunannya. Rabbana hablana min azwajina ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Kita ingin keluarga kita menjadi qurrata a'yun. Nah, Abu Bakar Siddiq adalah cermin yang luar biasa jamaah tentang bagaimana pendidikan keluarga ini menjadi sangat perlu ya, dan beliau sangat peduli dengan keluarganya. Sekilas ya, Abu Bakar As-Siddiq ya, kalau kita lihat beberapa buku sirah ya, para ulama menjelaskan para sahabat itu jamaah, kalau kita lihat anaknya ya, itu banyak ya, dan ternyata banyaknya itu bukan dari satu istri gitu ya. Jadi dari beberapa ya, seperti Umar, Ali itu 36 kalau tidak salah anaknya.
dalam buku Abqariyatu Ali, kecerdasan Ali yang ditulis oleh Abbas Mahmud Al-Aqad itu ada 36 anaknya. Itu dari Fatimah kan cuma 5. Nah, sisanya dari yang lain gitu ya. Nah, Umar juga sekian belas ya. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq juga demikian ya. Dia punya yang tercatat dalam sejarah ya. Mungkin ada yang lain gitu kan, tapi tidak begitu populer. Itu ada 4 wanita yang pernah dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama adalah Qutailah binti Sa'ad. Ya, melahirkan anak Abdullah dan Asma. Abdullah dan Asma. Abdullah dan Asma ini terkenal sekali ya. Saya kira Asma binti Abu Bakar yang dikenal dengan Zatu Nitaqain ya. Ketika Abu Bakar Siddiq dan baginda Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, keduanya sempat menginap di Gua Sur. Ya, menginap di Gua Sur malam Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sekitar 4 malam. Ya, mulai dari Jumat dia turun. Jumat, Sabtu, Ahad ya. Senin keluar dari Gua Sur. Nah, selama menginap di 3 atau 4 malam di Gua Sur ini ya, Abu Bakar As-Siddiq dan baginda Rasul itu tidak kelaparan. Tidak kehausan karena Asma binti Abu Bakar ini rutin mengirimkan konsumsi ya, bekal kepada Rasulullah SAW dan ayahnya. Dia mengikat makanan tersebut dengan ikat pinggangnya, maka ulama menyebut beliau sebagai, atau Rasul menyebut beliau sebagai Zatu Nitaqin ya, pemilik 2 ikat pinggang. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah juga demikian. Abdullah ini dialah yang berperan menggembalakan ternak di sekitar Gua Sur dengan tujuan pertama untuk menghilangkan jejak-jejak ayahnya dan Rasulullah ketika menuju ke lereng Jabal Sur tersebut. Yang kedua ya, untuk memberikan air susu ya, minuman kepada ayahnya dan Rasulullah yang sedang bersembunyi di Gua Sur ya. Abdullah dan Asma. Ummu Ruman ya, binti Uwaimir ini melahirkan 2 orang anak, Abdurrahman dan Aisyah. Ya, Aisyah siapa yang tidak kenal? Istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi setelah Khadijah wafat. Ya, Khadijah meninggal dunia, lalu kemudian Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah ya, radhiyallahu anha. Lalu kemudian Nabi menikah dengan Aisyah. Ulama sepakat Nabi menikahi Aisyah ini qabla al-hijrah, sebelum Nabi hijrah 2 tahun sebelum hijrah ya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang usia Aisyah. Riwayat bertebaran, ada yang mengatakan Nabi menikah Aisyah pada usia 6 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun. Ada yang mengatakan sekian belas tahun. Ya, tapi apalah arti usia ya? Tidak begitu penting. Maka dalam kajian-kajian sirah itu ya, kita sebaiknya tidak begitu fokus pada angka-angka. Itu nggak penting. Ya. Tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi keimanan kita. Ya. Emang kalau Aisyah usia 16 tahun ketika menikahi Rasul, iman kita bertambah ya enggak juga. Ya, sama aja ya. Nah, karenanya walaupun dalam kajian-kajian ini dibahas ya, tapi tidak begitu diperdebatkan. Sebagaimana juga Khadijah yang populer sangat di kita, Nabi menikah dengan Khadijah itu pada usia 40 tahun ya. Tapi ada mengatakan kurang dari itu ya. Seperti Ibnu Sa'ad itu mengatakan sekitar 27 tahun ya. Nah, Aisyah juga demikian ya, dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW ya, qabla al-hijrah. Dan ketika Nabi hijrah atau sebelum hijrah itu Nabi tidak satu rumah dengan Aisyah. Ya, ini yang disepakati oleh para ulama. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ya, Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu di antara bangunan yang pertama kali beliau siapkan di Madinah itu ya 3. Pertama Masjid Nabawi yang luasnya sekitar 20 kali 30 meter dan 2 rumah. 1 rumah Aisyah, 1 rumah Saudah binti Zam'ah, dan 1 lagi rumah beliau berikutnya. Jadi 3. Ya, rumah Fatimah dan Rasulullah ya. Nah, jadi karena itu ketika Nabi berada di Makkah belum 1 rumah dengan Aisyah, tapi begitu hijrah ke Madinah, Nabi ya 1 rumah dengan Aisyah. Dalam kajian fikih ya, andai kita menganut pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Nabi menikah Aisyah qabla sinnil bulugh ya, sebelum usia baligh ya, dalam kajian fikih itu boleh-boleh saja.
seorang laki-laki disahkan boleh menikahi wanita di bawah usia, ya, tapi dengan 2 syarat. Ya. Syarat pertama jemaah bahwa dia belum boleh berkumpul dalam satu rumah, ya, belum boleh berhubungan. Yang kedua, ya, ulama menambahkan ketika anak ini balighah, ya, ketika mencapai usia baligh, maka dia harus ditanya. Ya, dia mau nggak menikah dengan si fulan? Kalau mau, tidak perlu akad baru. Tapi kalau enggak, harus dipisahkan. Ya, demikian ya, sebagian ulama fikih mengatakan. Nah, Rasulullah juga demikian. Ketika menikah dengan Aisyah, belum berkumpul. Nah, ketika Aisyah hijrah bersama baginda Rasulullah SAW, baru kemudian satu rumah Aisyah. Yang kedua, Abdurrahman. Ya. Abdurrahman ini jamaah, dia agak terlambat masuk Islam. Maka kalau kita baca sejarah Ghazwatu Badrin, ya, perang Badar, dalam perang itu kan, atau dalam perang Badar ini banyak kejadian unik. Ya, ada misalnya ponakan ngelawan omnya, ya, perang. Nah, karena kaum muslimin di satu sisi dan di sini ada kafir Quraisy. Ya, sementara kafir Quraisy ini kan sebagian adalah keluarga dari kaum muslimin. Ya, maka dalam perang Badar itu ini perang sesama keluarga, sesama suku, ya, yang membedakan mereka adalah ideologi keislaman. Umar, ya, melawan pamannya. Abu Ubaidah bin Jarrah melawan ayahnya. Siapa lagi misalnya? Bilal bin Rabah membunuh bosnya, tuannya, Umayyah bin Khalaf. Nah, Abu Bakar Siddiq waktu itu berada di pihak kaum muslimin, ya, sementara Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq berada di pihak kafir Quraisy. Tapi yang menarik, kalau Umar, ya, berperang melawan pamannya dan pamannya mati gitu, ya, dibunuh oleh Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, ayahnya meninggal, ya, dalam perang ini, ya, tapi Abu Bakar enggak, ya. Setiap kali berpapasan dengan anaknya dia menghindar, ya. Mengapa demikian? Karena dia sangat berharap suatu saat, ya, atau dia sangat tidak berharap dalam perang ini ada yang terbunuh, ya. Ini menunjukkan jemaah salah satu sisi dari sifat Abu Bakar, bagaimana dia sangat sayang kepada anaknya. Sebab kalau dia terbunuh, anaknya masuk neraka. Kalau dia membunuh anaknya masuk neraka karena tidak sempat beriman. Nah, dia sangat berharap, ya. Artinya kalaupun harus terbunuh, dia bukan di tangan dia, gitu. Nah, kalau Umar kan enggak. Umar itu dikejar gitu, ya. Jadi dalam sejarah itu, ya, perang Badar itu, Umar itu yang pertama kali diuber itu Bani Adi dan Bani Makhzum. Ya, Bani Adi kabilah ayahnya, Bani Makhzum kabilah emaknya. Itu yang pertama kali diuber. Jangan sampai yang membunuh keluarga situ orang lain gitu kan. Biar saya gitu. Ini seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul sang munafik itu, ya, berbohong dan kemudian ketahuan bohongnya, Abdullah anaknya menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya membunuh bapak saya." Sebab kalau ada orang lain yang membunuhnya, saya dendam, saya bunuh dia, saya masuk neraka. Dia nggak mau. Abu Bakar tidak. Ya, dia menghindar, ya, dan akhirnya Abdurrahman ini belakangan memeluk Islam. Ya. Asma binti Umais, ya, ini adalah dulunya istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Kita kenal Ja'far, ya, At-Tayyar, ya, Dzul Janahain, demikian julukannya. Ahli diplomasi Rasulullah yang pernah hijrah ke Habasyah, ya. Pulang ke Madinah sekitar 9-10 tahun kemudian, ikut dalam perang Mu'tah, syahid dalam perang Mu'tah, ya. Nah, istrinya Asma dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya para sahabat dulu tak ragu ikut perang, tak khawatir mati syahid, karena keluarganya pasti ada yang menyelamatkan, siapapun, ya. Jadi mereka nggak khawatir ketika mereka syahid meninggal dunia, nggak khawatir, ya, keluarga ini akan terbengkalai, enggak. Dan terbukti ketika Ja'far bin Abi Thalib syahid dalam perang Mu'tah, maka Asma binti Umais ini segera menjadi dalam tanggungan Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, Asma ini kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan ada seorang sahabiat yang sampai 5 atau 6 kali menikah. Namanya Atikah binti Zaid. Ya. Suaminya, kalau tidak salah Abdurrahman ini suami dari Atikah ini, ya, meninggal, lalu dinikahi oleh Zaid bin Khattab. Zaid Khattab meninggal, dinikahi oleh Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab meninggal dinikahi oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam meninggal dinikahi oleh Husain bin Ali. Jadi dia pernah dinikahi 5 orang sahabat Nabi. Maka dalam buku saya 101 wanita teladan di masa Rasulullah, Atikah binti Zaid ini dijuluki dengan janda para sahabat. Bahkan ada ungkapan, siapa yang pengen mati syahid, nikahilah Atikah binti Zaid. Ada syairnya itu ya. Siapa yang ingin menikah, siapa yang pengen mati syahid, karena semua suami meninggal semua dalam keadaan syahid. Ya. Bahkan ada kisah ketika Zubair bin Awam meninggal dunia, ya, Atikah ini menjanda dan masih jelita, ya, dilamar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu khalifah waktu itu. Ya, kata Atikah, saya khawatir, ya, 4 suami saya sudah meninggal semua ketika menikah dengan saya. Saya khawatir ya khalifah, kalau Anda menikah dengan saya, Anda meninggal juga. Untuk itu saya mengajukan syarat. Apa itu? Kalau pengen menikahi saya, engkau tidak boleh ikut perang. Jiwa Ali itu jiwa perang. Nggak mungkin, ini nggak mungkin dihapus dalam sejarah hidupnya gitu kan. Nggak mungkin dia nggak ikut perang, nggak mungkin. Maka akhirnya Ali tidak jadi menikah dengan Atikah binti Zaid, tapi dinikahi oleh anaknya Husain bin Ali. Husain akhirnya meninggal di Karbala. Atikah menjanda sampai kemudian meninggal dunia. Makanya di surga nanti insya Allah Atikah binti Zaid yang pernah jadi istri Umar itu masuk surga dan didampingi oleh Husain bin Ali. Karena Husain bin Ali adalah yang suami yang terakhir. Demikian menurut para ulama. Ya. Asma binti Umais dan melahirkan Muhammad bin Abu Bakar anaknya. Ya. Nah, Muhammad bin Abu Bakar ini jamaah, kalau kita telusuri sejarah hidupnya, dia sempat terlibat dalam tragedi terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya. Pada masa pemerintahan Utsman terjadi kerusuhan yang luar biasa sampai Madinah itu dikepung sekian hari lamanya, dan Khalifah Utsman ya dipaksa untuk mundur, ya, tapi dia tidak mau. Dan karena mempertahankan kekuasaan yang sah itu harus wajib, nggak boleh nggak. Maka ya dalam suatu pagi ya jelang subuh ya, rumah Utsman bin Affan walaupun pintu gerbangnya dijaga ketat ya, tapi para perusuh itu bisa masuk dari atas loteng. Mereka masuk ke dalam. Nah di antara mereka itu ada Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini panjang ceritanya. Ya. Karena Muhammad bin Abu Bakar Siddiq ini awalnya sudah disahkan oleh sang Khalifah Utsman, ya, sudah ada surat resminya distempel oleh beliau untuk menjadi ya, gubernur Mesir, ya, gubernur Mesir. Maka berangkatlah Muhammad bin Abu Bakar Siddiq ini jemaah setelah mendapatkan legalitas itu ya, untuk berangkat ke Mesir. Ketika mereka sedang perjalanan dari Madinah menuju ke Mesir, ya, mereka kemudian ditelikung, ya, ada seorang laki-laki nggak dikenal menelikung mendahului perjalanan mereka, dan ketika dicegat, ditangkap, digeledah, ya, mereka menemukan surat Utsman bin Affan yang memerintahkan kepada gubernur Mesir yang sedang menjabat waktu itu ya untuk menangkap dan membunuh Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Ini dianggap sebagai pengkhianatan luar biasa. Khalifah Utsman dianggap telah mengkhianati karena awalnya dia memberikan surat bahwa akan mengangkat, ya, menyuruh memerintahkan Muhammad bin Abu Bakar untuk menjadi gubernur Mesir, tapi ketika rombongan dalam perjalanan dia ada seorang laki-laki yang menelikung mendahului, ya, untuk menyampaikan surat kepada gubernur Mesir yang menjabat guna menangkap Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Dilihat suratnya resmi, ada kopnya, ada tanda tangannya, ada stempelnya kalau bahasa kita hari ini. Ini kemarahan mereka memuncak luar biasa, masuk ke dalam rumah kediaman Utsman bin Affan yang sedang menyelesaikan ya, akhir malamnya dengan menutup salat malamnya dengan baca Quran, menanti salat subuh pada waktu itu. Ya, Muhammad bin Abu Bakar ya, termasuk orang yang tersulut emosi waktu itu dan masuk ke dalam rumah sang khalifah, pedangnya terhunus di hadapan sang khalifah. Kata Utsman, ya Muhammad, nah, kalau bahasa kita hari ini kalau bapak ente tahu ini, dia akan marah besar. Bagaimana mungkin anda menghunuskan pedang di depan sang khalifah yang sah? Gemetar tubuhnya aja, gemetar tubuhnya, pedang yang terlepas dan kemudian berlepas diri. Maka para ulama sepakat Muhammad bin Abu Bakarnya tidak ada riwayat satupun ya, yang mengatakan bahwa dia terlibat dalam pembunuhan secara langsung. Nah belakangan baru terbukti bahwa surat yang kedua itu palsu. Ya, stempel sang khalifah, ya, dulu stempel itu cincin ya, jadi Nabi kan punya cincin itu sebagai stempel, itu nggak boleh hilang tuh. Ya, karena ini kalau hilang diambil dan jadi stempel gitu kan. Maka dulu itu
al-khatam ya, cincin itu minar riasah, itu bagian dari kepemimpinan. Jadi kalau kita lihat ada yang berkerumun, ada yang punya cincin, itu pemimpinnya gitu. Karena dia yang megang gitu kan, stempelnya itu. Ada di sini banyak yang punya cincin, pemimpin semua berarti ya. Pemimpin keluarganya. Nah, jadi Muhammad bin Bakar ya tidak terlibat dalam pembunuhan itu secara langsung ya, dan ketahuan belakangan surat yang kedua itu adalah surat palsu ya, yang stempel khalifah dicuri ya, dan kemudian ya dipalsukan ya. Dan ini fitnah yang luar biasa. Nanti kita akan detailkan pada kisah Utsman insyaallah ya. Yang terakhir Habibah bint Kharijah ya. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia ya, Habibah ini sedang hamil ya, dan melahirkan anak belakangan yang diberi nama Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum ini yang sempat ya, ditaksir oleh Umar. Ya. Umar sempat menaksir dan ingin menikahi Ummu Kulsum ini. Tapi Ummu Kulsumnya menolak, nggak mau. Karena Umar galak. Niat Umar supaya menikahi Ummu Kulsum ini untuk menjalin kekerabatan dengan keluarga Abu Bakar. Tapi kata Ummu Kulsum, Umar itu galak. Saya ngelawan beliau nanti malah justru terjadi keretakan antara keluarga kita. Singkat cerita akhirnya Umar gagal menikahi Ummu Kulsum binti Ali, tapi Umar berhasil menikahi Umar bin Khattab gagal menikahi Ummu Kulsum binti Abu Bakar Siddiq, tapi Umar berhasil menikahi Ummu Kulsum binti Ali. Yang penting kan namanya sama Ummu Kulsum. Demikian kata Amr bin As yang menjadi penengah masalah ini. Nanti kita ceritakan dalam kisah Umar insyaallah bagaimana pernak-pernik pernikahan antara Ummu Kulsum dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, beberapa momentum coba kita telah aja antara lain Khalifah Abu Bakar Siddiq ya, tidak ragu-ragu melakukan intervensi rumah tangga ya. Yang berkembang di kita hari ini kan begini. Ketika seorang anak sudah menikah dengan suaminya atau sebaliknya ya, dia sudah punya istrinya, maka seolah orang tua itu berlepas tangan. Sudah menikah ini. Padahal tidak demikian ya. Orang tua tetap wajib intervensi yang positif. Jangan ngomporin. Kita kan sukanya apa? Intervensi negatif. Anaknya berantem ya dengan istrinya atau sebaliknya gitu ya. Dia masuk intervensi, tapi intervensi yang negatif. Ngomporin anaknya juga, embelan. Ini enggak benar. Ya. Abu Bakar enggak ya. Ketika suatu saat Aisyah meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah ya. Marah gitu kira-kira ya. Nah, Abu Bakar enggak diam, enggak. Enggak. Abu Bakar masuk lalu kemudian mendiamkan bahkan memarahi, hampir itu kisahkan. Abu Bakar itu sampai ingin menampar Aisyah anaknya. Ya. Aisyah kemana? Lari kabur dia. Justru kemana? Ke belakang Rasulullah gitu kan, jadi unik. Maka belakangan kata Rasul, siapa yang membelamu ketika ingin ditampar olehmu? Saya, kata Rasul. Jadi tidak dibiarkan. Nah, di kali lainnya demikian juga ya, ketika Rasulullah sedang duduk dan kemudian bercengkrama dengan Aisyah, Abu Bakar datang. Kata Abu Bakar, ya, sertakan saya dalam kedamaian keluarga kalian. Sebagaimana saya dulu ya, ikut serta ketika kalian berantem. Jadi kata Abu Bakar kira-kira demikian ya. Jadi sertakan saya dalam keluarga kalian ya, ketika kalian dalam hidup damai seperti ini, ketawa ya. Sebagaimana saya dulu ya, ingin menyertakan ketika kalian dalam keadaan cekcok. Jadi bukan berarti berlepas tangan ya. Termasuk juga ketika terkenal hadisul ifki ya. Mungkin banyak yang pernah tahu ya, ketika Aisyah, Bunda Aisyah dituduh berzina, difitnah berzina dengan seorang sahabat Safwan bin Mu'attal. Ya. Sepulang dari perang Bani Mustaliq ya. Jadi pada perang Khandaq itu ada sebuah kabilah Bani Mustaliq namanya ya. Yang dekat sumur Muraisi' tinggalnya. Terlibat perang Khandaq, maka Nabi segera mendatangi kabilah ini. Ya. Tidak terjadi peperangan, tapi mereka bisa dikuasai dan pulang. Nabi bawa beberapa tawanan dan diantara adalah Juwairiyah bintil Haris yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, pulang dari sini ya, ini saya percepat saja kisahnya karena terkenal sekali ya. Nabi pulang, istirahat di sebuah tempat ya, dan Aisyah waktu itu dia ditaruh di atas sekeduk
haudaj, di atas unta. Demikian kira-kira istirahat. Aisyah keluar dari sekedup haudaj itu untuk buang hajat. Dulu tidak ada toilet umum. Kalau pengen buang air besar atau buang air kecil, menjauh sejauh mungkin ilal khala, ke tempat yang sepi, tidak ada orang yang lihat. Ya, maka toilet itu dalam bahasa Arab fasihnya itu kan baitul khala, tempat menyepi. Al khala, ya. Tempat menyepi. Ya, begitu dulu, sepi sejauh mungkin ya, sampai tidak tercium baunya. Aisyah begitu. Ya. Begitu dia pulang dan semua sahabat tahu, maka dia masuk ke dalam sekedup lagi. Ya. Nah, ketika akan berangkat ternyata Aisyah ketika merapikan pakaiannya, ya, dia ingat kalungnya lepas. Ya, maka dia keluar dari sekedup tersebut, haudat itu ya, dan pergi ke tempat semula dia menyelesaikan hajatnya. Para sahabat melihat Aisyah masuk, tapi tidak melihat dia keluar. Diangkatlah sekedup ini, Aisyah itu ringan tubuhnya gitu kan, diangkat ke atas unta dan berjalanlah ya, pasukan ini. Sementara Aisyah datang, sudah tidak ada lagi siapa-siapa. Rumus kalau ketinggalan ya, kendaraan ya, nunggu di mana kita ketinggalan. Jangan pergi. Nanti yang nyusul repot. Nyariin gitu kan. Nah, rumus inilah yang digunakan oleh Aisyah. Dia duduk di situ. Pasti akan dijemput nanti. Kalau pergi malah ngerepotin orang. Ya. Nunggu di situ dia. Salah satu strategi Nabi ya, ketika melakukan perjalanan, beliau selalu ya, menyiapkan ya, ada satu tim, 1-2 orang yang nyisir di belakang. Siapa tahu ada barang yang jatuh, orang ketinggalan. Hari itu yang bertugas adalah Sofwan bin Mu'attal. Dia melihat ada seorang yang tertinggal dan dia tahu itu adalah Aisyah, walaupun sudah menggunakan penutup hijab pada waktu itu. Maka dia sodorkanlah unta, Aisyah naik ke atas unta, sementara Sofwan bin Mu'attal menuntun unta ini sampai ke gerbang Madinah. Begitu masuk gerbang Madinah, nah di sinilah kasusnya. Kalau bahasa kita hari ini, dia potret secara diam-diam, ditampilkan di media sosial, viral. Sofwan bin Mu'attal ya, berselingkuh dengan Aisyah. Buktinya ada. Naik kendaraan, boncengan berdua. Nggak taunya yang ngeboncengin tukang ojek gitu ya. Nah jadi makanya fitnah-fitnah itu jamaah itu bukan hari ini saja, dari zaman Nabi. Dan tidak tanggung-tanggung di fitnah siapa? Aisyah. Nah, dalam kasus ini Abu Bakar Siddiq menenangkan anaknya, walaupun anaknya sudah ya, menikah ya. Baik. Hormat kepada istrinya ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit ya, di antara 4 khalifah itu yang tidak terbunuh itu Abu Bakar As-Siddiq. Umar terbunuh, Utsman, Ali juga demikian. Ketika akan meninggal, Abu Bakar berwasiat ya, agar yang memandikan jenazahnya adalah Asma binti Umais. Asma binti Umais. Dan ini wasiat ya. Dan betul ketika dia meninggal dunia, Asma waktu itu sedang berpuasa. Tapi kata Abu Bakar, harus dia memandikan. Andai pun kau berpuasa, maka harus dibatalkan. Ya, khawatir tidak kuat memandikan. Dan betul. Ya, karena sudah sore, walaupun sudah sore, Asma ini tetap membatalkan puasanya. Ya, untuk melaksanakan wasiat Abu Bakar Siddiq. Ini gambaran ya, betapa hubungan antara suami istri. Ya. Kita bicara tentang hubungan suami istri antara Abu Bakar Siddiq dan istrinya Asma binti Abu Bakar. Dan di satu sisi juga bicara tentang kepatuhan seorang istri terhadap suaminya Abu Bakar Siddiq. Bahkan sampai mereka meninggal dunia. Ya. Dan karenanya para ulama mengatakan sebuah negara, sebuah peradaban itu akan tegak dengan adanya 2 ketaatan. Ketaatan suami kepada ketaatan istri kepada suaminya dan ketaatan rakyat terhadap pimpinannya. Ya. Kalau sudah tidak ada ketaatan seperti ini, ya, jangan berharap sebuah peradaban akan tegak. Melibatkan anak-anak ya, dalam semua aktivitas. Ya. Ketika hijrah, Nabi melibatkan Asma, Aisyah, ya, Abdullah, ya, kecuali Abdurrahman yang belum Islam pada waktu itu, ya, dengan fungsinya, dengan tugasnya masing-masing. Ya. Ini juga pelajaran bagi kita jemaah bahwa hari ini kita saking sayangnya kepada anak kan, kita tidak libatkan anak-anak. Akhirnya mereka tidak mandiri. Kata Ustadz Muhammad Fazl Azim, saya khawatir terhadap generasi kita hari ini. Jangan-jangan ketika emaknya meninggal, dia ikut mati juga katanya. Saking tidak mandirinya. Kita temukan hari ini anak-anak yang sudah SMA ya, tapi tidak bisa nyapu lantai. Sudah SMA nggak bisa ngikat tali sepatu. Ya.
tidak bisa benerin spray, ya, spray tempat tidur. Itu kan kalau spray tempat tidur yang modern hari ini, yang ujungnya sudah diikat, itu kalau nggak belajar nggak bisa, itu bisa nggak selesai. Taruh ujung sini, ujung sini lepas. Itu kan ada rahasianya gitu ya, ada caranya. Ngepel nyapu lantai itu beda. Saya ajarin anak-anak. Ngepel itu beda caranya dengan nyapu. Ya, kalau nyapu itu posisi kita, ya, tempat kita berdiri. Nah, coba kita belajar nyapu. Kalau kita nyapu, ya, nyapu posisi kita berdiri itu di tempat yang sudah disapu atau sebelum disapu? Setelah sudah disapu kan? Sudah disapu, ya, di situ kita berdiri gitu ya. Kalau ngepel itu sebaliknya. Kalau ngepel, ya, itu di tempat yang belum dipel. Sebab kalau kita berdiri tempatnya sudah dipel, diinjek-injek lagi kan belum bersihnya. Nah, hal yang sangat sepele. Ya. Itu kalau anak-anak nggak tahu diinjek-injek, udah kotor, nggak akan pernah bersih. Maka ngepel itu ya, dimundur dia gitu kan. Kita berada di tempat kalau nyapu itu maju. Hal yang sangat sederhana yang melibatkan anak dalam aktivitas. Jamaah yang punya kepentingan mungkin boleh undur diri. Kita tambah sekitar 10-15 menitnya. Yang ketiga jamaah, 4 ya, menyayangi dan bangga dengan keturunan ya, dengan cucu. Makanya ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ini menarik ya. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antara yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang Yahudi waktu itu adalah bertambahnya penduduk Muslim. Ya. Ancaman populasi. Ya. Juga terjadi hari ini. Jadi mereka khawatir ya, umat Islam itu bertambah. Ya. Kalau hari ini ya, kekhawatiran itu ada. Di Prancis itu jamaah, mungkin yang akrab dengan dunia luarnya, di antara kekhawatirannya itu 2. Mereka khawatir dengan generasi mereka yang akan punah, lost generation. Yang kedua, ya, membeludaknya, bertambahnya jumlah kaum muslimin. Itu mau tidak mau. Ustadz, penulis buku Istamti' bihayatik atau Enjoy Your Life, Dr. Muhammad Al-Arifi namanya, dia punya tim dan melakukan penelitian. Belgia itu 2030 itu akan menjadi mayoritas muslim kalau trennya seperti sekarang ya. Karena non muslim, orang-orang barat tidak mau punya anak, sementara kaum muslimin terus berkembang pesat. Dan ini kalau kita runut, kekhawatiran ini muncul sejak tahun 70-an. Maka PBB itu, nanti coba baca lagi coba sejarahnya, ya, bikin program ya, yang namanya perkembangan penduduk, angka pendudukan yang 0 ya. Zero growth population. Jadi mereka berharap antara yang meninggal dan lahir itu sama ya, sama, yang meninggal dan lahir itu sama, sehingga penduduk dunia ini tidak bertambah. Karena dunia ini menurut mereka itu hanya bisa menampung 9 miliar manusia. Sekarang hampir 7 miliar. 6 miliar sekian. Khawatir sangat. Maka mereka bikin program. Apa itu pembunuhan massal? Dilakukanlah perang. Ya. Pembunuhan secara tersistematis. Dengan cara apa? Dengan cara membubuhkan racun pada makanan anak-anak kita. Ada teman saya, Bang Rizky Ridya Semara, ya, mantan wartawan Majalah Sabili, ya. Itu dalam sebuah tulisannya mengatakan ada sistem yang sangat tersistematis untuk menghabisi kaum muslimin. Dengan cara apa? Membubuhkan sejenis racunnya, arsenik itu kira-kira ya, ke dalam makanan snack-snack anak-anak kita. Ada racun yang sangat luar biasa, diteteskan, dimasukkan pada kadar yang sangat rendah pada makanan tersebut, dan diperkirakan ketika seorang anak mengkonsumsi makanan ini, maka dia hanya bisa bertahan 30 tahun. 30 tahun kemudian, maka dia akan diserang berbagai penyakit dan mati. Kita nggak ngurusin takdir ya. Kalau takdir mati aja kan gitu kan. Tapi kan bisa diatur. Ya. Betapa banyak tokoh kita hari ini yang dihabisi dengan cara seperti itu ya. Aktivis HAM Munir kan. Jadi racun arsenik itu kan bisa dihitung ya. Tes sekian kadarnya, 5 jam kemudian mati. Kan bisa. Ya. Nah, hari ini ada makanan, sejenis makanan seperti itu jamaah ya, yang dibuat sedemikian rupa dan hanya bisa bertahan 20-30 tahun kemudian akan mati. Makanya kita khawatir dengan generasi-generasi kita hari ini yang 5-6 tahun badannya besar gede ya, tapi tidak sehat. Ya. 20-30 kemudian
berbagai penyakit menyerang dirinya gitu kan. Saya punya teman yang sakit komplikasi luar biasa. Penyebabnya apa? 3-4 tahun lalu dia ingat. Dulu di ruangannya, ruang kerjanya itu ya, dia nyiapkan cooler, pendingin. Isi pendinginnya itu tidak ada yang bening, minuman. Semua berwarna. Ya, saya pernah marahin adik saya di Palembang, dikerja sebagai kepala kasir sebuah mall ya, gak usah sebut merek ya. Dengan bangga ketika saya bertemu ke rumahnya, dibuka kulkasnya. Mau minum apa kak katanya? Itu nggak ada yang putih gitu ya, semua berwarna. Kok bisa? Iya, karena setiap bulan saya dapat voucher 100.000 dan nggak boleh diuangkan, harus dibarangkan. Belilah di minuman yang berwarna-warni tadi. Ya. Dia teman tadi ya, baru merasa apa ya? 3 tahun, 2 tahun atau 3 tahun kemudian baru dia terasa berbagai penyakit menghinggapi diri dan kemudian meninggal dunia. Dia baru nggak, Ustadz, saya dulu 2-3 tahun lalu, ya, dan dokter memvonis karena itu di antara penyebabnya. Nah, jadi kita kembali, makanya ini diprogramkan di dunia dan melanda umat Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang halus melalui program yang disebut dengan keluarga berencana. Itu kan cara membatasi penduduk Muslim yang ada di suatu tempat. Ya. Sayangnya program ini bukan hanya tidak bisa dianaktirikan, nggak bisa. Program KB hanya untuk Muslim saja, yang nggak bisa. Semua orang akan terlibat. Dan di Eropa itu berhasil. Di Amerika itu berhasil. Makanya di Amerika atau kemudian di Eropa, kalau kita mengalami krisis ekonomi, mereka mengalami apa? Krisis generasi. Bentuknya seperti ini, piramid gitu ya, atau piramida terbalik. Paling atas ini banyak, tapi usianya tua-tua. Semakin ke bawah semakin sedikit. Maka di Eropa itu kita banyak menemukan orang tua, nenek-nenek, usia lanjut, tapi sedikit kita menemukan anak-anak. Maka leluconnya, itulah beda antara negara Eropa dan negara berkembang seperti Indonesia. Di Eropa, nenek-nenek itu menghabiskan masa tuanya, pensiunnya dengan memelihara kucing, anjing, dan hewan-hewan lainnya. Itu di Eropa. Di Indonesia, cucu. Iya. Jadi kalau di Barat mereka nyuapin hewan peliharaannya, makan spaghetti bareng dengan anjingnya gitu. Itu ada. Tapi di Indonesia nenek-nenek nyuapin cucunya. Karena masih ada anak-anak ya. Di Australia mereka kekurangan generasi. Cek internet, googling, ketik jumlah penduduk Australia. Ada yang bisa live internet? Coba ketik. Periksa dulu kotanya. Dengan bahasa Inggris atau bahasa apa terserah. Jumlah penduduk Australia. Kita bicara tentang generasi hari ini. Ada yang udah ketemu? Pakai XL biar cepat ya. Jumlah penduduk negara Australia, negara bukan profesi Melbourne bla bla, enggak, benua. Berapa? 24 juta. Enggak, 24 juta kali. Bukan miliar kan? 24 juta. Iya enggak? 24 juta orang. Sekarang ya, telepon Kang Aher, Gubernur Jawa Barat. Berapa penduduk Jawa Barat? Kalau nggak nelpon ya googling lagi aja gitu ya. Jumlah penduduk Jawa Barat 46. Itu data lama. Sekarang udah 50 juta. 50 juta penduduk Jawa Barat, 24 juta penduduk Australia. Makanya Australia itu ketar-ketir, mereka nggak ada penduduk. Maka mereka bikin program jamaah, ini asli, saya pernah ke sana 2013. Bagi seorang ibu siapapun dia yang bersedia hamil lalu melahirkan di Australia, begitu melahirkan dia akan dapat bonus sekitar 30 juta per bayi. Asli. Itu belum termasuk biaya gratis melahirkan di rumah sakit terkenal dan seterusnya. Dihargai 30 juta dapat bonus. Kang Denny, teman saya ngambil S3 di Melbourne, melahirkan pada bulan Ramadan, pertengahan Ramadan, kembar 2 orang, 60 juta cash. Jadi ibu hamil hari ini pergi ke Melbourne aja ya. Saking mereka butuh anak, ya, butuh generasi, butuh orang. Karena SDM di sana mahal sekali. Tukang parkir itu nggak ada. Ya, karena mahal bayar tukang parkir. Tukang listrik itu bisa 1 juta per hari. Bukan per hari, per jam. Ngitungnya gitu kan. Ada teman kerannya mampet.
Dipanggil tukang, segera bayar apa? 700.000. Hitungan jam. Jadi mahal. Nah, kita mengapa demikian? Karena kekurangan generasi tadi. Jadi senjata makan tuan gitu kan. Mereka pengen mengurangi kaum muslimin tapi malah program ini. Nah, sekarang mereka baru sadar bahwa generasi itu penting. Maka mulailah mereka berpikir tentang keluarga bla bla. Tapi terlambat. Emang gampang bikin anak. Emang gampang bikin generasi. Butuh 20-30. Belum lagi mengubah image para ibu yang hari ini memilih untuk bekerja ketimbang di rumah. Memilih untuk mencari uang, mencari nafkah ketimbang melahirkan. Melahirkan itu sakit, hamil itu nyusahin, menyusui itu nggak enak. Sudah, siapa yang mau punya anak lagi? Program ini jamaah sudah ada sejak zaman Nabi Hijrah. Kata orang Yahudi, jangan sampai kaum muslimin ini jumlahnya bertambah. Nah, dulu belum ada KB, belum ada racun arsenik, maka mereka melakukan sihir. Menyihir muslimah yang ada di Madinah waktu itu. Asma binti Umayyah udah kadung hamil duluan. Kan ketika di hijrah, Asma itu hamil. Lahirlah dia di Madinah, melahirkan di Madinah. Anak pertamanya namanya Abdullah bin Zubair. Inilah bayi yang pertama kali lahir di Madinah. Namanya Abdullah bin Zubair. Kisah tentang Abdullah bin Zubair ini panjang. Di antaranya dialah sahabat Nabi yang meminum darah bekam Rasulullah SAW. Abdullah bin Zubair ini ya. Nah, ketika bayi ini lahir jamaah digendong oleh Abu Bakar keliling Madinah. Seolah-olah ingin meledek Yahudi yang nggak mempan telur nih. Buktinya gue punya cucu itu kira-kira. Tapi di satu sisi kita melihat ya, bagaimana rasa sayang Abu Bakar Siddiq terhadap cucunya sendiri, anaknya dan sebagainya. Ya, baik. Terakhir mungkin membantu kedua orang tua dalam kebaikan. Ini juga demikian. Ketika era Makkiyah, Rasul pernah dibully, disiksa, lalu kemudian dipukul ya dengan berbagai macam ujian ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq tampil membela beliau. Akhirnya Abu Bakar yang digebukin sampai pingsan. Ya. Dibawa ke rumahnya. Begitu sampai ke rumahnya, siuman diberikan minum oleh keluarganya, ibunya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak akan menyentuh minuman ini sampai saya yakin bahwa Muhammad dalam keadaan, Rasulullah dalam keadaan aman. Maka dibawalah dia menemui Rasulullah yang saat itu sedang diamankan. Setelah dia yakin Nabi selamat ya, dalam keadaan baik-baik, baru dia kemudian mau minum. Tapi satu hal setelah itu, ya, ibunya sedang berada di luar ngantarin. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, saya minta satu hal kepadamu, ya. Doakan ibu saya agar masuk Islam, agar mendapatkan hidayah. Didoakan oleh Rasul, tidak lama setelah itu kemudian dia masuk Islam. Ayahnya juga demikian. Ketika Fathu Makkah, ya, ayahnya Abu Quhafa ini juga demikian telat masuk Islam. Udah tua renta dia. Abu Bakar Siddiq sendiri ya, menyeret, menggendong, memapa ayahnya ini menghadap baginda Rasul supaya masuk Islam. Dan kata Rasulullah SAW, andai tidak engkau ajak ke sini, saya akan mendatangi ayahmu, kata Rasulullah. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, sungguh keislaman keluargamu ya, lebih aku sukai daripada bahkan keluargaku sendiri, kata Abu Bakar. Ini maksudnya Abu Talib ya. Karena juga dia berharap Abu Talib masuk Islam, padahal akhirnya tidak. Tapi yang spirit yang kita lihat adalah bagaimana Abu Bakar Siddiq ini begitu care dengan orang tuanya. Ya, maka inspirasi bagi kita hari ini jamaah, saya ingin memberikan nasihat kepada kita semua termasuk diri saya sendirinya. Terhadap orang tua kita jangan hanya care masalah materi, transfer rutin bulanan, tapi juga kita harus memikirkan tentang ibadahnya, tentang agama. Ya, pastikan ya, kalau bulan Ramadan atau kapanpun momentumnya, pastikan mereka sholatnya, ya. Pastikan mereka tilawahnya, ya. Pastikan mereka diajak, paling tidak direncanakan untuk melaksanakan ibadah haji, umroh. Intinya apa? Bukan hanya materi yang kita harus peduli kepada orang tua kita, tetapi juga masalah keimanan dan ibadahnya. Ya. Nah ini beberapa momentum dari kehidupan Abu Bakar Siddiq yang begitu luar biasa, kepedulian terhadap keluarganya ya, dari orang tuanya, ya, kemudian anaknya Abdurrahman tadi itu sampai ke cucunya. Ya, dan dari bentang sejarah kita menemukan bahwa saya belum menemukan ada di antara keluarga Abu Bakar Siddiq itu yang ya, tidak Islam. Semua utuh dalam pangkuan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mungkin ada yang luput ya dari saya, tapi sepanjang yang saya ketahui gitu ya, semua keluarga Abu Bakar Siddiq itu dalam keadaan
ya, mendapatkan hidayah. Orang tuanya, ya, ayahnya, ibunya, seluruh anaknya, istrinya dan seterusnya hidup dalam rengkuhan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap demikian ya. Kepedulian terhadap keluarga ya, anak-anak kita terutama ya, dan kita berharap di akhirat nanti termasuk orang yang disebutkan Allah dalam surat At-Tur 21, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Merupakan keindahan yang luar biasa ketika kita bisa masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga-keluarga yang kita cintai. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu insyaallah. Jadi sesi Abu Bakar Siddiq kita sudah selesaikan. Nanti kita akan bicara tentang Al-Faruq ya, Umar bin Khattab, termasuk juga pernak-pernik keluarga ya, sang khalifah insyaallah. Demikian, ada pertanyaan? Kita cukupkan? Cukup sementara ya. Baik. Kalau tidak, demikian kita cukupkan. Jazakumullah khairal jaza. Sempurnakan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.